Kita tahu ya, dunia sekarang lagi nggak baik-baik aja. Nah, di tengah situasi global yang serba nggak menentu ini, ternyata ada dua tekanan geopolitik besar yang spesifik banget mengarah ke Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas apa aja sih tekanan itu, dan yang lebih penting, gimana dampaknya buat masa depan kita semua. Tentu saja ini semua berdasarkan analisis para ahli ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari skala yang paling besar dulu. Situasi global yang jujur aja cukup bikin was-was. Kita akan lihat gimana meningkatnya ketegangan antara dua negara besar, Amerika Serikat dan Iran, bisa berefek kemana-mana. Pertanyaannya jadi serem banget kan? Apa mungkin kita lagi di ambang Perang Dunia Ketiga? Ini bukan sekedar omong kosong loh. Banyak ahli yang khawatir kalau konflik-konflik kecil yang terjadi belakangan ini, terutama yang sumbernya dari Timur Tengah, bisa aja meledak jadi perang skala global. Nah, kalau kita bedah, akar konfliknya tuh sebetulnya di sini. Di satu sisi ada Amerika Serikat di bawah Trump waktu itu yang gayanya, ya kita tahulah, super nggak bisa ditebak. Dia bilang kebijakannya berdasarkan moralitas saya, bukan aturan atau hukum internasional. Di sisi lain ada Iran, yang udah kepepet banget sama embargo ekonomi yang melumpuhkan. Jadi ya balesnya pakai ancaman yang sama kerasnya. Adu gertak lah istilahnya. Tapi ada yang menarik nih. Walaupun gertakannya kencang banget, di Amerika sendiri ada semacam teori populer yang bilang kalau Trump itu seringnya mundur di detik-detik terakhir. Bahkan sampai ada singkatannya TACO, yang kepanjangannya Trump Always Chickens Out. Jadi, ya ancamannya kelihatannya lebih besar daripada aksi nyatanya. Masalahnya, ini udah bukan lagi sekedar urusan Amerika lawan Iran, pemain-pemain besar dunia lainnya udah mulai ikut campur. Rusia misalnya, udah terang-terangan kirim pesawat ke Iran, itu sinyal dukungan yang jelas banget. Israel juga terus-terusan mendorong Amerika buat bertindak lebih keras, dan jangan lupa ada Tiongkok yang bisa aja gabung sama Rusia. Nah, kalau ini terjadi, kita bakal lihat dua blok kekuatan raksasa yang saling berhadapan. Ini yang bikin situasinya jadi jauh lebih berbahaya. Dan dampaknya? Wah, langsung terasa ke ekonomi global. Coba lihat ini deh. Hanya karena ancaman konflik, bahkan belum ada satu tembakan pun, harga emas langsung meroket ke level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini bukti nyata betapa rapuhnya pasar kita sekarang sama yang namanya ketidakpastian politik. Oke, dari tekanan global yang sifatnya meluas tadi, sekarang kita geser ke tekanan kedua. Yang ini jauh lebih spesifik dan menusuk langsung ke Indonesia. Semua ini bermula dari sebuah piagam yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata sangat kontroversial, yang ditandatangani di Davos. Kata-kata dari Profesor Hikmanto Juwana ini tajam banget ya. Kita dijebak di sini. Beliau yang menganalisis piagam ini sampai pada kesimpulan kalau ini bukan perjanjian biasa. Bukan, ini lebih mirip sebuah jebakan diplomatik yang sayangnya Indonesia masuk ke dalamnya. Jadi masalahnya dimulai dari sini. Penandatanganan piagam ini tuh kayak diselundupkan gitu aja di tengah forum ekonomi. Para pemimpin, termasuk delegasi kita, tiba-tiba disodorin dokumen ini. Nggak ada waktu buat mikir, nggak ada waktu buat tim hukum ngecek detailnya. Ini jelas taktik tekanan tinggi, supaya perjanjiannya cepat disetujui tanpa banyak tanya. Nah, ini dia jantung dari jebakannya. Pasal 11. Di dalam pasal ini ada istilah hukum yang namanya provisional application atau aplikasi sementara. Artinya apa sih? Sederhananya gini, begitu tanda tangan dibubuhkan, saat itu juga, detik itu juga Indonesia langsung terikat sama semua aturan di dalamnya. Meskipun cuma sementara, tapi tetap aja terikat. Ini kan aneh banget karena prosedur normal internasional itu selalu butuh persetujuan parlemen dulu. Biar lebih jelas, coba kita bandingkan. Proses yang normal itu ada tahapannya. Tanda tangan dulu, terus dibawa ke DPR untuk diratifikasi, baru setelah disetujui DPR, negara kita resmi terikat. Ada semacam filter demokrasinya. Nah, piagam Davos ini main potong kompas, tanda tangan langsung terikat. Nggak ada kesempatan buat wakil rakyat kita untuk menimbang untung ruginya. Disinilah letak jebakannya. Oke, kita udah paham masalahnya. Kita terjebak dalam sebuah perjanjian yang mengikat secara sepihak. Pertanyaannya sekarang, terus gimana cara keluarnya? Apa kita benar-benar mentok? Ternyata, untungnya masih ada celah buat kita keluar dari situasi ini. Strateginya ini cerdas banget dan elegan. Jadi pemerintah membawa piagam ini ke DPR, persis seperti prosedur normal. Lalu DPR sebagai representasi rakyat secara resmi menolak piagam tersebut dengan alasan bisa merugikan kepentingan nasional. Setelah itu Presiden bisa dengan sopan bilang ke pihak lain, mohon maaf, parlemen saya tidak setuju. Jadi kita keluar bukan karena konfrontasi langsung, tapi karena proses demokrasi internal kita sendiri.
Cerdas kan? Semua kejadian ini, mulai dari ancaman perang global sampai jebakan diplomatik yang barusan kita bahas, pada akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan besar yang sangat mendasar. Pertanyaan tentang posisi Indonesia di panggung dunia. Pernyataan dari Pak Prabowo ini menyiratkan sebuah keraguan yang sangat dalam. Politik luar negeri kita yang bebas aktif, yang artinya nggak memihak blok manapun, itu sudah jadi andalan kita selama puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, di dunia yang sekarang isinya raksasa-raksasa yang siap berbenturan, apa prinsip itu masih cukup buat menjaga kita tetap aman? Jadi, bisa dibilang Indonesia sekarang lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat penting. Pilihan pertama, tetap setia sama tradisi bebas aktif. Keuntungannya, kita mandiri dan fleksibel. Risikonya, kita bisa kejepit di tengah-tengah pertarungan kekuatan besar. Pilihan kedua, memilih salah satu pihak, entah itu Amerika Serikat atau Tiongkok untuk mencari perlindungan. Tapi risikonya, ya kita bisa kehilangan sebagian kemandirian kita. Ini pilihan yang sulit banget. Jadi kesimpulannya apa? Gini, di tengah dua tekanan besar, ancaman perang di luar sana dan jebakan diplomatik di dalam, setiap langkah yang akan diambil Indonesia jadi sangat-sangat krusial. Pilihan yang kita buat hari ini bukan cuma soal kebijakan luar negeri jangka pendek. Ini adalah tentang menentukan arah bangsa kita untuk puluhan tahun yang akan datang. Jadi, di tengah benturan para raksasa ini, kita mau kemana? Itu pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama.